Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Tetap tinggal di rumah saja. Apabila keluar rumah jangan lupa untuk menggunakan masker. Karena itu salah satu cara kita untuk mengurangi tertular virus corona. Nah, apabila virus corona ini telah berlalu, udah nggak menyebar lagi, maka kita akan bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka seperti biasanya. Oleh sebab itu kita perlu jaga kesehatan agar kita bisa segera melakukan pembelajaran secara tatap muka. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu tentang cita-citaku ingin menjadi anak soleh. Namun sebelumnya kita sama-sama menyimak video bacaan Al-Quran berikut ini untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Bagaimana? Mudah bisa diikuti bacaan Al-Quran yang tadi? Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran, pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang belum lancar, jangan lupa untuk menambah rajinnya untuk belajar Al-Quran di musholla, di masjid, atau di rumah di mana ada tempat pembelajaran Al-Quran. Beranjak ke pemateri kita hari ini, yaitu adalah cita-citaku menjadi anak soleh. Pak Guru sering menyampaikan bahwa tujuan kita belajar di sekolah, belajar di madrasah, itu yang pertama adalah menjadikan kita menjadi orang baik. Atau kalau dalam bahasa agama atau bahasa Arabnya, orang soleh. Orang soleh itu apa? Orang soleh yaitu adalah orang yang mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi ukuran soleh atau ukuran baik bagi orang Islam yaitu adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Karena mereka ini adalah orang-orang yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sudah memiliki buku LKS, bisa melihat di buku LKS-nya halaman 28. Walaupun mungkin apa yang Bapak tampilkan di sini kata-katanya agak beda atau tulisannya agak beda, tapi intinya sama, yaitu tentang membahas anak soleh. Kenapa kita harus menjadi anak soleh?
Karena dengan menjadi anak soleh, maka kita akan senang hidup di dunia, senang juga hidup di akhirat. Bagaimanapun keadaan kita tetap akan bahagia. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia di saat kita menjadi orang yang soleh. Tapi kalau kita menjadi orang yang toleh atau orang yang berperangai buruk, maka bagaimanapun keadaan kita di dunia ya susah, apalagi di akhirat nanti hidup kita akan menjadi susah. Makanya menjadi orang soleh itu harus kita jadikan sebagai cita-cita kita, tujuan hidup kita, menjadi orang soleh. Soleh menurut pandangan Allah, soleh juga menurut pandangan manusia. Jadi ada hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah soleh, hubungan dengan manusia juga soleh. Kalau hubungan dengan Allah contohnya apa? Kita rajin sholat, rajin puasa, itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rajin berzikir, rajin membaca Al-Qur'an. Itu yang berkaitan dengan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga soleh kepada orang lain, yaitu dengan berbuat baik kepada mereka, menjaga akhlak kita sehingga kita akan baik di mata orang lain. Nah, di sini kita akan mempelajari 3 saja yang berkaitan dengan perbuatan soleh, perbuatan anak soleh. Karena kalau kita bahas semua maka kita tidak ada waktu yang cukup untuk membahasnya. Tapi di sini kita hanya akan mempelajari cuman sebagiannya saja. Apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama yaitu adalah orang jujur disayang oleh Allah atau jujur. Terus yang kedua yaitu adalah hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Yang ketiga yaitu adalah saling menghargai. Nah, ini 3 perilaku soleh yang akan kita bahas pertama pada hari ini. Nah, ini 3 amal soleh, perbuatan soleh yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ya, yang pertama yaitu adalah jujur akan disayang oleh Allah. Jujur kalau dalam bahasa Arabnya berarti as-siddiq, orang yang jujur. Seperti gelar Nabi Muhammad yaitu adalah siddiq, jujur. Nah, kepada siapa saja kita harus jujur? Kita harus jujur kepada yang pertama diri kita sendiri. Nah, terus yang kedua jujur kepada orang lain. Terus yang selanjutnya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu adalah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ibadah-ibadah kita. Karena kita dulu sebelum kita dilahirkan, kita telah bersaksi bahwa akan siap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal sekarang di saat kita telah hidup di dunia ini, kita tunaikan janji kita dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya yaitu adalah jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri di sini contohnya, misalnya kita mempunyai keinginan, dalam diri kita, misalnya kita bilang, nanti saya akan berangkat sekolah pagi-pagi. Maka untuk jujur pada diri sendiri, ya berangkat sekolahnya pagi-pagi, tidak terlambat.
Begitu juga misalnya kita mengatakan, oh hari ini saya akan sholat tepat waktunya. Jadi dikerjakan sholat tepat waktunya. Itu contoh jujur pada diri sendiri. Adapun contoh yang lain misalnya jujur pada diri sendiri yaitu adalah ketika ujian tidak menyontek. Terus ketika mengerjakan tugas tidak menyontek punya temannya. Nah, itu contoh jujur pada diri sendiri. Terus yang selanjutnya adalah jujur kepada orang lain. Orang lain itu maksudnya adalah selain diri kita sendiri. Bisa orang tua kita, bisa guru kita, bisa teman kita. Nah, jadi itu orang lain. Yang dimaksud orang lain di sini yaitu adalah selain diri kita sendiri. Jadi kita juga harus jujur. Misalnya dari rumah kita dikasih sama orang tua kita uang jajan sama uang tabungan. Nah, dikasih 10.000, dipesenin sama orang tuanya. Oh ini 5.000 untuk tabungan, 5.000 untuk jajannya. Nah kalau dia jujur maka dilaksanakan apa yang dipesankan sama orang tuanya. Tapi kalau dia tidak jujur maka dia tidak akan melakukan apa yang dipesankan orang tuanya. Nah, itu contoh jujur kepada orang lain. Misalnya punya janji sama temannya, janji yang baik, maka dia menunaikan. Nah, misalnya ada janjian nanti kalau kita ngaji berangkat bersama ya. Nah, terus benar nanti berangkat bersama, maka itu juga jujur kepada orang lain. Perilaku anak soleh yang selanjutnya yaitu adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, karena jasanya orang tua kita ini maksudnya adalah ibu dan bapak kita, maka kita wajib patuh di saat kita disuruh sesuatu yang boleh atau yang tidak dilarang. Misalnya kita disuruh nyapu, kita menyapu. Disuruh cuci piring, kita juga cuci piring. Disuruh apapun sama orang tua, selama itu perkara yang boleh, maka kita harus mengikutinya. Kenapa kita harus ikuti? Karena itu bentuk terima kasih kita kepada orang tua kita yang telah susah payah membesarkan kita. Coba bagaimana dari dulu, dari sejak kita kecil, orang tua kita telah merawat kita. Lebih-lebih ibu, dari sejak masih dalam kandungan, 9 bulan dalam kandungan. Capek, jalan, sakit pinggang. Terus ketika udah lahir, lahirnya pun sampai antara hidup dan mati. Saking beratnya melahirkan. Terus digendong selama 2 tahun, disusuin 2 tahun. Ketika berak dicebokin, bajunya dicucikan, dan banyak lagi. Perjuangan orang tua kita untuk membesarkan kita. Oleh sebab itu, kita wajib hormat dan patuh kepada orang tua kita karena dia yang telah membesarkan kita. Jangan sampai kita mengecewakan mereka. Apapun yang kita disuruh oleh orang tua, kita kerjakan selama itu perkara yang baik. Tapi kalau sesuatu yang tidak baik, maka itu tidak boleh. Misalnya disuruh mencuri, itu tidak boleh. Atau perbuatan-perbuatan yang lainnya yang dilarang oleh Allah, maka kita tidak boleh patuh kepada orang tua, tapi tetap hormat. Terus yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Hormat dan patuh kepada guru, tujuannya apa? Agar guru kita ridho di saat kita belajar. Kenapa kita harus patuh dan hormat pada guru? Karena dia yang telah mendidik kita, yang awalnya dari tidak bisa menjadi bisa. Awalnya tidak bisa membaca, bisa membaca. Awalnya tidak bisa
ibadah menjadi bisa ibadah, tidak bisa menghitung menjadi bisa menghitung. Jadi kita harus hormat dan patuh juga kepada guru karena dia yang memelihara rohani kita, jiwa kita. Kalau orang tua, dia yang menjaga badan kita, yang memelihara badan kita, tapi kalau guru itu yang memelihara, menjaga jiwanya kita. Jadi wajib kita hormati. Jangan sampai orang tua kita, guru kita itu kecewa. Kalau sampai kecewa, maka itu awal dari kita mendapatkan kesusahan. Atau kalau bahasanya mungkin kita kualat nantinya. Adapun perbuatan soleh yang ketiga yaitu adalah menghargai orang lain atau saling menghargai. Misalnya di sini ada gambar ini lagi musyawarah. Misalnya di kelas ada musyawarah tukar pendapat tentang bagaimana untuk menjaga kebersihan di kelas kita. Nah, di setiap ada yang mengusul, maka kita harus hargai pendapatnya. Jangan sampai langsung kita potong pembicaraannya dan kita tolak pendapat orang lain. Karena belum tentu pendapat kita itulah yang terbaik. Jadi, di saat ada orang lain mempunyai pendapat, kita hargai selama itu tidak bertentangan dengan ketentuan agama atau ketentuan hukum. Nah, di saat itu tidak sesuai, maka kita mengingatkan. Terus yang selanjutnya yaitu adalah menghargai keyakinan orang lain. Nah, ini misalnya ada teman kita yang beda agama dengan kita, maka kita hargai dia. Jangan kita mengolok-olok mereka dengan keyakinan mereka, tapi kita hargai dia karena dia mungkin mempunyai keyakinan yang berbeda dengan kita. Jangan sampai kita mengolok-olok agama mereka. Adapun perilaku anak soleh yang selanjutnya yaitu adalah menghargai pendapat orang lain. Nah, misalnya di kelas ada musyawarah tentang pembuatan jadwal piket. Nah, maka setiap orang boleh berpendapat. Nah, setiap orang yang berpendapat kita hargai. Jangan sampai kita memutuskan pembicaraan orang lain dan kita tolak mentah-mentah. Tapi kita harus hargai dengan cara apa? Kita dengarkan dulu sehingga dia selesai berbicara. Setelah dia selesai berbicara, maka kita berikan kesempatan yang lain juga untuk menyampaikan pendapatnya. Di saat kita ada sesuatu yang kurang pas, misalnya menurut kita, maka kita sampaikan alasan-alasannya sehingga orang yang memberikan pendapat itu bisa menerima apa alasan kita tidak mengikuti pendapat mereka. Terus begitu juga di saat ada orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita. Misalnya dia itu agamanya lain dengan kita, maka kita juga harus menghargainya. Jangan kita olok-olok dia karena dia mempunyai keyakinan yang berbeda dengan kita. Jangan sampai terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan di antara kita gara-gara kita tidak menghargai keyakinan orang lain atau pendapat orang lain. Mungkin itu saja materi kita untuk hari ini. Kurang lebihnya Bapak Guru mohon maaf. Bapak Guru akhiri. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari